Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film thriller psikopat berjudul Joyride 2001. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita langsung diperlihatkan seorang laki-laki bernama Lewis yang sedang teleponan dengan pacarnya yang bernama Vena. Lewis yang selama ini merantau di luar kota, kebetulan saja sengaja untuk mengambil cuti demi bertemu dengan Vena. Namun sebelum itu, Lewis berkata kalau ia harus menjemput kakaknya terlebih dahulu yang baru saja terbebas dari penjara. Tanpa pikir panjang, perjalanan langsung dimulai di hari yang sama setelah Lewis membeli sebuah mobil bekas yang sudah ia idam-idamkan. Di tengah perjalanan, Lewis malah harus berurusan dengan beberapa polisi akibat perilaku berkendaranya yang cenderung ngebut-kebutan. Dari situlah Lewis langsung menembus SIM beserta STNK-nya sekaligus menjemput si kakak yang bernama Fuller. Singkat waktu, Fuller yang baru saja bebas pun masih aja nggak kapok-kapoknya untuk bersikap aneh setelah ia membeli sebuah radio CB dan memasangnya ke mobil Lewis. Buat yang nggak tahu, radio CB ini adalah sebuah radio yang memungkinkan komunikasi dua arah antar individu dan biasanya radio ini sering digunakan oleh supir-supir truk di luar negeri untuk mencari informasi. Ya, siapa yang menduga dari radio yang baru terpasang inilah masalah besar akan segera menimpa mereka berdua. Terlebih lagi, Fuller malah sengaja untuk mengerjai salah satu supir truk bernama Rusty Nail. Pada kesempatan ini, Fuller menyuruh Lewis untuk menyamar sebagai seorang wanita yang bernama Candy Kane. Awalnya sih memang ya, niatan mereka berdua itu cuma sekedar untuk lucu-lucuan aja selama melewati perjalanan yang panjang. Tapi tidak lagi, di saat Rusty Nail malah percaya kalau Candy Kane itu benar-benar naksir dengan dirinya yang sudah lama tidak merasakan belayan wanita. Mendengar rayuan si Rusty Nail yang makin lama makin ngebet, Fuller pun berencana untuk mengerjai orang tersebut dengan mengundangnya ke sebuah hotel yang kebetulan mereka akan menginap di tempat ini selama 1 malam. Saat ingin reservasi, Fuller tidak bisa langsung cepat-cepat karena ia masih harus menunggu seorang pengusaha yang lagi komplain kepada petugas hotel. Barulah setelah itu Fuller kembali lagi ke dalam mobil dan ia langsung menyuruh Lewis untuk merayu si Rusty Nail. Yang dimana Lewis sengaja mengajak orang tersebut untuk datang ke Lone Star Motel demi berjumpa satu sama lain di dalam sebuah kamar bernomor 17. Padahal mah nomor kamar itu bukanlah nomor kamar dari ruangan mereka, melainkan nomor tersebut merupakan nomor kamar dari seorang pengusaha yang sempat dilihat oleh Fuller. Sialnya, si Rusty Nail malah bela-belain untuk beneran datang ke hotel itu walaupun cuaca di luar sedang hujan deras. Ya, apa boleh buat, dengan menganggap bahwa leluconnya berhasil, Lewis dan juga Fuller pun sengaja menguping dari dalam kamar yang pada kenyataannya mereka berada di kamar bernomor 18. Ketika itu juga, suasana bercanda pun langsung berubah menjadi suasana mencekam di saat mereka tidak mendengar suara tawa sama sekali, melainkan hanya mendengar suara gerasak-gerusuk. Setelah nelpon salah satu resepsionis hotel, resepsionis itu cuma bilang kalau kondisi di kamar sebelah baik-baik saja dan bahkan tidak ada orang sama sekali. Pada pagi harinya, Lewis yang baru bangun pun mulai bingung seusai ia sadar kalau para polisi sudah berada di komplek hotel. Tidak diketahui pasti apa yang terjadi, namun yang jelas si polisi berkata kalau mereka menemukan seorang pria yang sedang tersungkur di tengah jalan. Dan setelah dicari tahu identitasnya, ternyata pria itu merupakan penghuni dari kamar bernomor 17. Ya, dari sini bisa dipastikan keisengan tadi malam bukanlah lagi sebuah lelucon, melainkan sudah menjadi sebuah malapetaka bagi siapa saja. Termasuk bagi seorang pengusaha yang harus koma pada saat ini setelah tulang rahangnya sengaja dirobek oleh si Rusty Nail. Tapi tentu saja para polisi masih harus mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut apakah benar tindakan tersebut mengarah kepada si supir truk. Setelahnya, Fuller bersama Lewis pun check out dari hotel itu dan mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menjemput Vena. Hanya saja, di tengah-tengah perjalanan, Rusty Nail masih berusaha untuk mencari sosok Candy Kane yang selama ini menjadi nama samaran dari Lewis sendiri.
Pada perbincangan ini, Rastinel mengaku bahwa ia sudah berkendara 1 hari penuh demi mencari keberadaan Candy Cane yang ia taksiri. Bodohnya, Fuller tidak memiliki tekad untuk meminta maaf kepada pria itu, melainkan ia malah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Rastinel. Akibatnya, masalah pun menjadi semakin panjang, yang dimana mereka langsung diberitahu bahwa pria tersebut sudah membuntuti mereka dari tadi siang. Sialnya, ketersediaan bahan bakar dari mobil itu sudahlah sangat sedikit dan mau gak mau mereka harus menghindar secepat mungkin dengan cara belok secara mendadak. Beruntung di jalan itu terdapat sebuah pom bensin yang tentu saja Fuller langsung mengisi bahan bakar. Sedangkan Lewis sengaja untuk masuk ke dalam minimarket demi menghubungi pihak kepolisian kalau mereka sedang terjebak di sebuah pom bensin. Dan ternyata pada posisi itulah Fuller pun menyadari kalau terdapat seorang pria yang baru saja tiba di tempat itu. Sambil membawa sebuah tongkat kasti, pria itu malah sengaja masuk ke dalam minimarket dengan menunjukkan gerak-gerik yang tentu saja tidaklah biasa. Apa boleh buat, Lewis terpaksa harus segera pergi dari minimarket itu yang memang benar si supir truk misterius malah ikut mengejar kepergian mereka. Kalau udah kayak begini sih kondisinya, mau jalan segelap apapun langsung aja diterabas sama Lewis sendiri sampai-sampai ia tidak sadar kalau jalan itu adalah jalan buntu. Ditambah lagi, supir tersebut juga sudah berada di belakang mobil mereka dan bahkan ia langsung bergegas untuk menghampiri Lewis bersama Fuller. Namun ternyata, ia hanya bermaksud untuk mengembalikan kartu ATM-nya Lewis yang sempat tertinggal di minimarket karena sudah terburu-buru. Perihal kenapa ia membawa tongkat kasti ke dalam minimarket, ternyata pria tersebut tadinya hanya ingin berniat untuk memeriksa tekanan ban. Emang bener-bener ya, gua kira mah nasib mereka berdua bakalan habis di tempat ini, tapi kenyataannya mereka cuma dikejar oleh orang baik. Jadinya dalam sekejap suasana pun langsung berubah menjadi damai yang setelahnya supir tersebut mulai beranjak pergi dari tempat itu. Di saat itu jugalah Rastinel yang sebenarnya mulai muncul di hadapan mereka dan terlihat jelas kalau ia benar-benar serius untuk mengejar Lewis beserta Fuller. Jadinya tidak banyak yang bisa mereka lakukan pada saat itu selain menghindar secepat mungkin lalu menabrak pohon setelahnya. Pokoknya mah mereka udah gak bisa ngapa-ngapain lagi setelah si Rastinel malah berniat untuk menjemput mereka dengan kendaraan jumbonya. Beruntung Fuller langsung berniat untuk minta maaf pada saat itu juga, yang ujung-ujungnya Rastinel pun mulai beranjak pergi dari tempat itu. Setelah kejadian tadi malam, terlihat kalau mobilnya Lewis baru saja selesai diperbaiki dan kali ini Fuller tidak ingin lagi bermain-main dengan radio CB yang terpasang di mobil tersebut. Keesokan harinya, barulah Lewis pun bisa bertemu dengan Vena yang sudah menunggu sejak beberapa hari lalu. Pada momen ini, mereka juga diperkenalkan dengan temannya Vena yang bernama Charlotte, tapi sayang Charlotte tidak bisa ikut berlibur dengan mereka dikarenakan ia sudah punya janji dengan temannya yang lain. Dengan adanya kehadiran Vena, Lewis bersama Fuller pun tidak bisa bertingkah yang aneh-aneh lagi dikarenakan mereka juga tidak bercerita tentang kejadian apa yang sempat menimpa mereka. Merasa sudah benar-benar bebas layaknya orang normal, Fuller mulai berniat lagi mengajak Lewis beserta Vena untuk minum-minum sebentar di dalam sebuah bar. Yang kebetulan bar tersebut jugalah sangat dekat dengan hotel dari mereka bertiga. Di saat mereka udah mulai mabuk berat, Vena pun malah digoda-goda oleh beberapa orang pria yang sepertinya berniat jelek kepada Vena. Pada saat itulah Lewis langsung hadir sebagai seorang pahlawan yang kali ini Fuller juga mengajak mereka berdua untuk mengalah serta pergi dari tempat itu. Sesampainya di hotel, terlihat jelas kalau Lewis udah kecapean parah dan ia pun langsung terlelap dalam sekejap. Ya, tanpa disadari oleh Lewis, kesempatan ini malah dimanfaatkan oleh Fuller untuk menghampiri Vena yang lagi sendirian di dalam kamar. Dari sini sih udah jelas banget ya, Fuller mulai genit-genit gimana gitu kepada Vena yang notabene merupakan pacar dari adiknya sendiri. Hanya saja di saat yang bersamaan Lewis pun harus terbangun dari tidurnya setelah ia mendapatkan sebuah panggilan dari resepsionis hotel. Dan setelah diangkat, suara itu bukanlah berasal dari resepsionis hotel, melainkan berasal dari si Rastinel.
Seketika itu juga Lewis pun langsung pergi ke kamar Vena secepat-cepatnya dan ia tidak peduli lagi mau kakaknya itu sedang berduaan atau gimana. Tapi yang terpenting, Lewis berhasil memberitahu Fuller kalau si Rastinel mulai tertarik dengan seorang perempuan yaitu Vena. Nggak perlu pikir panjang, mereka pun langsung bergegas untuk kabur dari hotel tersebut tanpa diketahui pasti ingin menuju kemana malam-malam begini. Terlebih lagi, Rastinel juga sudah memberikan kode kepada mereka melalui pelang jalan yang dimana terdapat sebuah kata bertuliskan look ataupun lihat. Alhasil, Lewis pun terhenti pada saat itu juga dan mereka bertiga sengaja untuk turun dari mobil itu demi memeriksa bagasi belakang. Dan benar saja, tidak diketahui pasti gimana caranya, tapi yang jelas Rastinel sudah menaruh kembali sebuah radio CB yang sempat dibuang oleh Fuller. Tentu dengan maksud ia ingin berkomunikasi kepada mereka melalui radio tersebut yang sudah jelas Vena tidak tahu sama sekali apa maksud dari semua ini. Namun tidak lagi setelah ia mendengar suara jeritan dari temannya sendiri alias Charlotte. Yang tidak lain tidak bukan, Charlotte udah disandra oleh si Rastinel dan mereka bertiga pun dilarang untuk melapor kepada polisi. Pada titik ini, Fuller, Lewis beserta Vena malah disuruh untuk datang ke sebuah tempat peristirahatan demi menuruti beberapa perintah yang akan dijelaskan oleh si supir misterius. Ternyata, perintah ini hanya akan berlaku bagi Fuller maupun Lewis yang kali ini mereka disuruh untuk masuk ke salah satu tempat makan tanpa menggunakan busana sama sekali. Usut punya usut, Rastinel bermaksud untuk memberikan efek jera kepada mereka berdua mengenai bagaimana rasanya jika dipermalukan oleh orang lain. Jelas tindakan tersebut mengacu kepada Rastinel sendiri yang sempat dibuat malu setelah masuk ke kamar laki-laki dari seorang pengusaha. Tidak sampai di situ saja, pada malam harinya mereka bertiga pun disuruh datang lagi ke sebuah tempat yang benar-benar sangat jauh dari gemerlap kota. Ya, bisa kalian lihat sendiri, wilayah yang hanya dipenuhi oleh ladang jagung malah dijadikan tempat pertemuan bagi si Rastinel. Dan luar biasanya, supir itu berniat untuk menabrak mereka bertiga seganas mungkin yang tentu saja Lewis, Fuller beserta Vena langsung berlari sekencang-kencangnya ke dalam ladang jagung. Pada titik ini, mereka pun mau gak mau harus terpencar satu sama lain yang dimana hal tersebut akan menjadi kesempatan bagi Rastinel. Ujung-ujungnya, Vena pun berhasil dibawa kabur dan bahkan satu-satunya mobil milik Lewis sudah ditemukan dalam keadaan terbakar setelah kejadian tersebut. Untung saja, masih ada satu informasi yang bisa didengar oleh Fuller beserta Lewis yang kali ini mereka berdua disuruh pergi ke sebuah hotel bernama Medford serta mendatangi salah satu kamar hotel bernomor 17. Secara cepat, mereka langsung pergi dari ladang jagung itu dan bergegas untuk mencuri sebuah mobil yang sedang terparkir malam-malam begini. Barulah setelah mobil itu berhasil digondol oleh Fuller, mereka pun mulai mencari keberadaan dari sebuah hotel yang sempat diberitahu oleh si orang misterius. Di sisi lain terlihat jelas kalau Vena sudah berada di sebuah kamar sambil disekap oleh orang tersebut. Kalau dilihat dari gerak-geriknya, Rastinel sepertinya sudah merencanakan sesuatu yang dimana rencana itu akan membuat Vena tewas dalam sekejap. Bahkan ia juga sengaja untuk menelpon polisi sambil berkata kalau baru saja terjadi aksi kejahatan di hotel ini. Beberapa menit setelahnya, Lewis bersama Fuller udah sampai ke sebuah hotel yang dimaksud oleh si Rastinel, tapi mereka tidak menemukan siapa-siapa di kamar bernomor 17. Ternyata Rastinel hanya ingin mengulangi lagi sebuah lelucon yang sempat dilakukan oleh mereka berdua ketika ia sengaja berkunjung ke sebuah hotel demi bertemu dengan Candy Cane. Hebatnya lagi, nomor kamarnya juga sama persis yang sudah jelas si Rastinel sedang berada di kamar bernomor 18. Saat itu juga Fuller berencana untuk masuk ke kamar itu melalui pintu belakang secara diam-diam tanpa diketahui oleh si supir misterius. Namun naas, supir itu sudah mengira pergerakannya Fuller sampai-sampai Fuller sendiri harus terlempar lagi keluar kamar. Untung saja Fuller yang sempat melihat Vena sedang tersekap sambil menghadap ke sebuah shotgun masih sempat berteriak kepada Lewis untuk tidak membuka pintu itu. Ya memang sih pintu tersebut gak jadi dibuka sama si Lewis, tapi Lewis malah harus kehilangan jejaknya Rastinel yang udah kabur menggunakan truk.
Gak lama setelah itu, datanglah para polisi ke hotel tersebut yang dimana kedatangan mereka langsung disambut dengan tewasnya si resepsionis hotel. Sayangnya para polisi nggak tahu sama sekali kalau mereka tidak boleh membuka pintu kamar bernomor 18, yang tentu saja dalam keadaan seperti ini Lewis mulai dibikin panik karena ia masih harus menyelamatkan Fuller yang akan ditabrak oleh si Restinel. Beruntung, nasib berkata lain, kali ini Lewis pun berhasil menyelamatkan Vena yang nyaris tertembak pada saat itu, dan bahkan ia juga berhasil menyelamatkan Fuller yang sempat ia tinggal karena sudah terdesak. Alhasil, truk yang dikendarai oleh Rastinel langsung menabrak hotel tersebut sampai hancur lebur. Sudah jelas, si supir misterius itu tidak lagi bisa berbuat banyak, dan beruntungnya Charlotte sendiri ternyata masihlah hidup. Setelah kejadian itu, Lewis pun diberitahu oleh salah satu polisi bahwa pelaku dari semua ini adalah seorang supir yang bekerja di perusahaan es batu. Tentu saja, kabar tersebut langsung membuat Fuller bersama Lewis kaget dalam sekejap, karena setahu mereka, mobil pria itu sempat ditabrak oleh si Restinel. Dan ternyata memang benar pria es batu itu bukanlah pelakunya, melainkan suara dari pelakunya sendiri alias Rastinel masih bisa terdengar di radio CB. Di radio itu terdengar jelas kalau Rastinel masih saja berusaha untuk mencari kenalan baru dengan mencoba tiap-tiap saluran yang terhubung ke truk lainnya, dan film pun berakhir. Pada intinya sih, jangan pernah ngisengin orang yang gak dikenal sama sekali, apalagi tiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Usahakan tetap jaga tutur kata serta perilaku sopan kepada orang lain, karena percayalah tingkat tersinggung setiap orang pasti berbeda-beda. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Joyride 2001. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah.